warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Sinta Aniati dari SMP Negeri 1 Sugio. Saya adalah CGP Angkatan 9 kelas 274B. Pada kesempatan ini saya akan berbincang dengan mentor saya Ibu Yuni Dwi Kustantini SPD MPD. Beliau adalah kepala sekolah dari SMP Negeri 1 Sugio. Selamat siang Bu Yuni. Selamat siang Bu. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik saja dan sehat. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini saya ingin ngobrol sedikit dengan panjenengan. Apakah diperkenankan Bu? Terima kasih Bu Yuni. Pertanyaan pertama Bu Yuni. Selama ini bagaimana Bu Yuni dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Cara mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika atau rujukan moral ini dilihat dari sumber kasusnya dulu. Apakah itu berasal dari luar atau eksternal ataukah berasal dari dalam. Contohnya yang berasal dari dalam misalnya berasal dari sekolah kita sendiri, yang datang dari bapak ibu guru atau di dalam lingkungan sekolah. Cara mengidentifikasi kalau itu kasusnya menyangkut bapak ibu guru, itu biasanya saya panggil yang bersangkutan, kemudian saya ajak bicara, saya bertanya, dan dari raut wajahnya dan mimik dari pembicaraan itu kita bisa mengidentifikasi apakah apa yang dibicarakan itu betul ataukah hanya hoax. Berarti Bu Yuni menggunakan pendekatan person to person ya Bu? Baik. Pertanyaan yang kedua Bu, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kalau ada dua kasus yang sama-sama benar, tentunya saya mengambil salah satu dari kasus yang paling benar dan saya identifikasi yang banyak keuntungannya atau banyak nilai untungnya daripada untungnya. Seperti itu. Terus pertanyaan selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa jenengan lakukan selama ini? Langkah-langkah saya tergantung dari kasus yang ditemui saat itu. Biasanya sebelum mengambil keputusan saya mengajak kru dari sekolah, bisa itu stakeholder, bisa itu komite atau guru BB untuk ikut membicarakan dan mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi saat itu. Bu Yuni ini sudah pengalamannya sudah cukup banyak Ibu sebagai pemimpin pembelajaran khususnya kepala sekolah. Luar biasa Bu. Pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam mengambil keputusan itu saya tidak memutuskan sendiri, tentunya saya akan bermusyawarah dulu dengan komite dan juga bapak ibu wakil taur dan juga wali kelas untuk mengambil keputusan. Berarti Bu Yuni mengerahkan semua stakeholder warga sekolah. Luar biasa. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Biasanya tantangan itu berasal dari dalam sekolah sendiri. Bisa juga itu dari teman-teman guru sendiri yang mungkin sulit untuk diajak bersatu atau menjalankan satu visi, tapi lama-kelamaan dengan pendekatan semuanya akan bisa berjalan dengan lancar. Luar biasa, berarti menggunakan pendekatan kepedulian ya Bu. Selanjutnya, apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Tidak semua masalah itu bisa diselesaikan secara langsung dan tidak juga ada jadwalnya. Semuanya tergantung dari bentuk kasus yang harus segera diselesaikan atau bisa ditunda. Kalau kasusnya ringan bisa langsung diselesaikan di tempat saat itu juga, tapi kalau kasusnya berat dan membutuhkan banyak pertimbangan, tentunya tidak langsung cepat, tapi kita ada pendekatan-pendekatan, kemudian jadwal khusus untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Tergantung urgensinya lah.
Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, tentu kita harus minta pertimbangan orang lain ya. Di sini yang saya sering yaitu komite, karena komite di sini merupakan wakil dari masyarakat untuk mendukung proses pendidikan yang ada di sekolah ini. Jadi kita bicarakan dulu dengan komite, kemudian dengan wali kelas, dengan bapak ibu guru, dan dengan stakeholder dan dengan yang lain. Berarti seluruh keputusan Komponen, ini itu ya, penuh pertimbangan dan menggunakan musyawarah, ya. Bu. Pertanyaan yang terakhir, Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Dari pengalaman saya, masukan-masukan dari semuanya harus kita ambil ya, termasuk tadi dari komite, dari stakeholder, dari guru BP, dari wali kelas, itu semuanya mendukung. Dan selama ini termasuk keputusan yang jitu dari berbagai macam masukan dari semua orang. Berarti panjenengan menggunakan pertimbangan dari saran-saran berbagai pihak ya, Bu. Terima kasih. Terima kasih obrolannya yang sangat menarik dan menginspirasi sekali, Bu Yuni. Semoga pengalaman jenengan bisa dijadikan bahan pembelajaran bagi kami semua. Matur nuwun. Demikian, amin. Demikian obrolan saya yang sangat menginspirasi dengan mentor saya, Bu Yuni Dwi Kustantini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Sinta Aniati. Saya calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Sugio. Kali ini saya akan melaksanakan diskusi yang sangat menarik bersama Bapak Sunan. Beliau adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sugio. Selamat pagi Bapak Sunan. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya baik, baik sekali. Sekarang saya mau berbincang sebentar dengan Bapak Sunan. Berkenan ya? Boleh, Pak Sinta. Terima kasih Bapak Sunan. Pertanyaan yang pertama, selama ini sebagai kepala sekolah, bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Yang pertama, saya harus melihat satu kasus yang ada. Dari situ kita identifikasi kira-kira seperti apa masalahnya, kemudian kita akan mendatangkan pihak-pihak yang terkait, baik itu dari siswa itu sendiri, orang tua, bahkan melibatkan guru bimbingan konseling yang ada di SMP. Dengan itu alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Berarti Bapak Sunan melibatkan seluruh unsur yang terkait ya Pak? Itu pasti, Bang. Itu pasti, Bu. Jadi anak-anak yang terkena kasus ditambah dengan orang tua dan guru BK-nya harus terjadi satu, istilahnya ada satu kesepakatan bersama untuk mengatasi masalah anak yang terkena kasus bukan orang tua. Luar biasa. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya Pak Sunan. Selama ini sebagai kepala sekolah, bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kembali yang nomor satu tadi juga, hampir sama satu melibatkan semua pihak. Intinya dari stakeholder. Masalahnya apa kita identifikasi. Setelah itu mendatangkan orang-orang yang terlibat kasus tadi. Yang tidak kalah menariknya adalah kita lihat dulu mengenai masalah ini, pro-nya di mana, kontranya di mana. Lalu ya setelah itu baru kita mengambil jalan, mengambil format kira-kira seperti apa penyelesaiannya dan endingnya mudah-mudahan masalah itu selesai dengan bisa. Luar biasa. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini Pak? Satu, mendefinisikan masalahnya. Dijabarkan dulu. Iya betul, mereka dari masalahnya seperti apa, problemnya seperti apa, baik kasusnya seperti apa. Setelah itu kita analisis. Dari kita analisis, maka kita anggap dulu nanti begini.
melihat masalah ini secara detailnya, kita mencari masalah atau mencari penyelesaian alternatif yang paling baik, sehingga bisa istilahnya tanda kutip itu win-win solusi. Jadi ada keberhasilan, ada kemenangan yang adil dan seimbang, sehingga pasti dengan keputusan itu dan kebijakan itu maka mereka bisa menerima tanpa harus terpaksa, tanpa harus merasa dipaksa. Jadi bagaimana keputusan itu bisa mengakomodasi seluruh pihak seperti itu, Pak? Itu pasti. Jadi mengakomodasi semua pihak, baik pada anaknya maupun kasusnya maupun nanti pada solusi yang terkait. Luar biasa. Terima kasih. Hal-hal apa saja, Pak, yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pendekatannya adalah istilahnya personality, pendekatan manusia itu. Pada anaknya dulu, pada orangnya dulu, pada masalahnya dulu. Karena apa? Pendekatan hati itu lebih utama daripada pendekatan kebijakan. Jadi istilahnya orang Jawa itu mengatakan dipek hati ini disik. Setelah itu nanti insya Allah mereka akan sadar dengan sendirinya, akan sadar untuk melakukan kegiatan yang baik. Dan kalau masalah itu merasa bersalah, maka mereka betul akan melaksanakan kebaikan yang bisa dilaksanakan. Berarti dalam pengambilan keputusan ini Bapak Sunan berprinsip pada care-based thinking atau berbasis pada kepedulian ya, yang itu maksudnya Mbak. Itu maksudnya Mbak Sinta. Jadi itu maksudnya kepedulian pada anak dan pada masalah yang dilaksanakan. Jadi alam. Baik. Selanjutnya Pak, pertanyaan selanjutnya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan jenengan pada kasus-kasus dilema etika? Berbicara tantangan Mbak, semua masalah pasti ada tantangan. Pasti ada tantangannya. Apapun yang kita ambil dalam kebijakan itu tantangannya. Minimal adalah entah itu masalah tantangan biaya, masalah tantangan perilaku, tantangan pelaksanaan di lapangan, mesti ada tantangan. Tapi kami berprinsip dari tantangan yang ada kita ambil yang paling bagus, yang paling bijak, yang paling minim untuk bisa kita laksanakan. Contoh, umpama sekolah ada undangan mengikuti paskibraka di luar daerah, logikanya kita ikuti. Dari situ nanti kita akan mengambil keputusan tetap harus bisa mengikuti dengan biaya yang sangat mungkin kita bisa laksanakan, maka biasanya saya mengambil dengan cara misalnya gimana dengan bendahara pos, gimana dengan yang lain yang sekiranya itu mungkin bisa digunakan untuk itu, atau mungkin yang pendekatan WC, atau juga dengan dukungan secara pribadi, secara real dari seluruh pemangku kebijakan yang kita sangat tersebut. Sangat bijaksana sekali. Terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak. Apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Berbicara masalah jadwal, terus berangkat jalan. Kami tidak pernah dituntut untuk menyelesaikan jadwal dengan harus. Karena apa? Setiap masalah ada kompleksitas masalahnya sendiri-sendiri. Datanya juga tiba-tiba. Otomatis Pak, ya dengan demikian. Maka kita kan melihat dulu mengidentifikasi masalahnya apa, lalu bagaimana. Setelah kita bisa mengidentifikasi masalahnya, baru kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu pun kadang membutuhkan waktu yang agak panjang. Karena apa? Mungkin tidak bisa selesai pada waktu itu. Contoh, ketika suatu anak itu mungkin ada yang tidak tertib. Ada situasinya sekali dipanggil, dua kali dipanggil, tiga kali diperingatkan, setelah itu mungkin berapa orang tuanya. Dari situ nanti ada penyelesaian yang baik tanpa harus mengatakan harus selesai hari ini juga. Dan itu saya rasa kurang bijak untuk pemecahan masalah secara komprehensif. Artinya Mbak, tidak kaku pada jadwal penyelesaian. Fleksibel Kan? Kita fleksibel. Jadi intinya harus selesai, tapi tanpa harus punya jadwal harus ini harus selesai atau harus. Baik, Mas Iman. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang jenengan hadapi?
Faktor utama Mbak, kebersamaan. Kebersamaan. Baik kepala sekolah, wakil kepala sekolah, tahun, BK, bulan guru, wali kelas, semuanya satu hati, satu kata untuk menyelesaikan masalah ini. Tanpa itu jangan mungkin. Karena apa? Kita bicara masalah itu kan kadang-kadang cepat, tiba-tiba, tanpa kita istilahnya kita ketahui. Kalau tidak melibatkan seluruh stakeholder ini, pemangku kebijakan ini, rasanya kita akan bisa selesai dengan baik. Intinya adalah bersama-sama dengan seluruh pemangku kebijakan, baik ada kepala sekolah, BK, wali kelas dan sebagainya, maka masalah akan selesai dengan baik. Dan insya Allah kalau semuanya merasa, mereka akan merasa memiliki sekolah ini. Betul sekali Pak. Terima kasih. Pertanyaan yang terakhir Pak, Terima kasih. dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan di rumah etika? Pembelajaran yang paling bijak itu begini Pak. Kadang-kadang ada satu anak itu yang agak sedikit tanda kutip dalam bahasa Jawa itu ya istilah dalam bahasa itu diingatkan tidak diingatkan baik orang tuanya suka masih seperti itu. Mengatasi dalam hal ini terus terang aja kita harus apa ya istilahnya orang Jawa itu sabar, tekun, open bahwa anak itu kan diterima pada kita kan, maka kita harus tetap sabar untuk memberikan usaha dengan baik. Jadi istilahnya ada hikmah di balik suatu peristiwa, di balik suatu acara. Ini adalah ada pelajaran di balik hikmah, ada pelajaran di balik peristiwa baik personal maupun secara politik. Luar biasa. Terima kasih Bapak Sunan atas obrolannya kali ini. Sama-sama. Sangat menginspirasi kami semua. Benar-benar. Semoga bisa menjadi inspirasi dan pembelajaran bagi kami untuk meneladani apa yang telah dilakukan. Terima kasih dan selamat. Salut berbagi cinta. Mudah-mudahan keinginan betul-betul jadi kenyataan dan apa istilahnya mendapatkan suatu derajat yang mulia. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian obrolan kami yang sangat menarik. Apabila ada kesalahan yang telah kami lakukan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.